Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fahrunisa dengan NIM 190006066 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini, saya akan membahas beberapa topik di antaranya konsep umum pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, interaksi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, tanggapan atas kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan, serta pelaksanaan pembelajaran matematika yang tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Untuk yang pertama, saya akan membahas konsep umum pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Pendidikan Islam adalah upaya dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan pendidikan Islam sendiri seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam secara khusus adalah menumbuh kembangkan potensi manusia menjadi makhluk yang selalu berada dalam keseimbangan perkembangan jasmani dan rohaninya, pertumbuhan akal dan budi pekertinya, antara ilmu dan imannya, ikhtiar dan doanya, hubungan dengan sesama makhluk beserta alam sekitarnya, serta hubungan dengan pencipta seluruh alam semesta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didiknya. Seorang pendidik mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati nurani manusia untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan akan ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Selanjutnya saya akan membahas interaksi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik dan peserta didik berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, namun bersama-sama mencapai tujuan. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi pendidik dengan peserta didik bukan hanya dalam penguasaan bahan ajar saja, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai pengembangan sikap, serta dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan demikian, interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang sangat luas. Tidak hanya sekedar hubungan antara pendidik dan peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif juga. Dalam hal ini, bukan hanya penyampaian pesan berupa materi saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. Selanjutnya, saya akan menanggapi atas kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Gresik di SMP PGRI Wuringinanom tentu mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Viralnya, tindakan siswa SMP
yang merokok di kelas hingga menantang gurunya dengan memegang kerah bajunya merupakan wujud atas krisis nilai dan keteladanan. Krisis nilai ini bisa terjadi karena problem kompleks yang membuat anak merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus membangun kesepahaman dalam hal mendidik anak. Orang tua harus menaruh kepercayaan yang tinggi ke guru. Kalau ada masalah dengan anak, maka orang tua harus mempercayakannya kepada guru. Alangkah baiknya orang tua dan guru menyeimbangkan pendidikan yang tidak hanya sebatas intelektual saja, melainkan dilengkapi pendidikan, adab, dan moral serta pemberian contoh yang baik juga. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran matematika yang tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Di Indonesia, matematika disebut dengan ilmu pasti dan ilmu hitung. Matematika ditinjau dari filosofinya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dikuatkan oleh banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran yang bernuansa berhitung bilangan. Jika saya menjadi guru matematika, saya akan menanamkan nilai yang menjadi bagian yang terintegrasi dari proses pembelajaran. Bermuatan nilai-nilai Islami yang dimaksud ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan pemberian nilai-nilai keislaman pada setiap pembelajaran, baik berupa materi maupun pada contoh soalnya. Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran matematika meliputi yang pertama, nilai akidah, yaitu nilai yang terkait urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menenteramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Yang kedua, nilai syariah, yaitu nilai yang terkait sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Meliputi nilai ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan syiasah. Dan yang ketiga yaitu nilai akhlak, yaitu nilai yang terkait keadaan jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Nilai ini meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap tumbuhan, hewan, serta lingkungan. Demikian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.